Shalom saudara dalam Tuhan. Terkhusus buat Bapak RT yang viral beberapa hari yang lalu yang membuarkan ibadah Rosario saudara-saudara kita Katolik, silahkan tonton video ini supaya sadar bahwa penting sekali yang namanya toleransi. Dan sebelumnya tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Atau di kota Bejawa ini memang mayoritas Katolik. Ada umat Katolik yang menaruh sesuatu sebagai penghalang jalan. Kalau istilah orang Flores itu drum, yang menghalangi jalan persis di tengah jalan pula. Dengan pengeras suara meminta sumbangan untuk pembangunan gereja misalnya. Anda tidak akan menemukan itu. Meskipun di sini daerah mayoritas Katolik, meskipun di sini umat sedang membangun gerejanya. Mengapa? Karena bagi gereja, hal itu adalah pelanggaran etis spiritual. Bagi gereja. Bahkan itu dianggap pelanggaran etis yang fatal sehubungan dengan pembangunan gereja. Ada spirit yang mendasari itu. Pimpinan gereja Katolik tidak akan pernah mengizinkan pembangunan gereja dengan meminta-minta di jalan. Tidak akan pernah Anda temukan di seluruh dunia. Karena itu tanda bahwa umat belum mandiri. Tapi lebih dalam daripada itu, gereja Katolik selalu melihat bahwa pembangunan rumah ibadah adalah sebuah syukur. Berarti orang harus memberi dari keringatnya. Nah, itu kan ajaran ke dalam. Oke, itu ajaran ke dalam. Sehingga saya katakan bahwa apa yang dianggap tidak etis itu adalah ajaran Katolik secara ke dalam. Tetapi secara keluar, umat Katolik tidak akan pernah protes. Kalau kita lihat dalam kenyataan, umat yang lain juga tidak pernah protes tentang peristiwa itu. Bahkan dengan sukarela juga memberikan sumbangan bagi pembangunan rumah ibadat saudaranya yang meminta-minta di tengah jalan seperti itu. Hal ini di Indonesia dianggap wajar dan normal karena pemerintah tidak pernah melarangnya. Dari tahun berapa itu terjadi? Apakah orang pernah membuat riset tentang itu? Fenomena apa ini? Atau mungkinkah ada yang tahu dan bisa menjelaskan secara hukum kegiatan-kegiatan seperti ini? Mungkin sepintas kita bertanya kan? Saya juga sebenarnya itu sering bertanya. Karena saya pernah bekerja di tempat-tempat itu. Di mana di setiap jalan hampir beberapa kilo setelah itu ada lagi. Pertanyaan saya. Thank you, terima kasih Pak Supir. Pembangunan. Pertanyaan saya di dalam hati itu selalu, sebenarnya kegiatan ini ada di bagian mana? Atau pungutan seperti ini, itu apakah resmi atau tidak resmi? Para saudara, seperti itu hanya diketahui oleh pemerintah dan masyarakat setempat atau umat setempat. Mereka saja yang tahu. Catatan yang menarik dengan ini para saudara, umat yang lain itu kan hanya diam saja nih. Diam 1000 bahasa. Lalu berdoa semoga jangan terjadi banyak kecelakaan karena seringkali penghalang-penghalang jalan itu yang sengaja ditaruh untuk pungutan justru ditaruh di ruas-ruas jalan yang ramai berbulan-bulan bahkan bertahun. Nah, dari situ kita masuk ke peristiwa Tangerang. Bagaimana mungkin ketika giliran ada umat Katolik yang mau berdoa Rosario, orang-orang muda, anak kuliahan yang jauh dari orang tua, mau berdoa kepada Tuhan sama seperti yang diakui oleh dasar negara Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak itu diseruduk, dicaci maki, diusir sampai ada yang menjadi korban. Saya sangat terkesan ketika melihat kejadian itu lalu membaca, mencari tahu. Ternyata yang menolong itu adalah orang muda beragama Muslim. Itu berarti kita masih punya harapan. Ada orang muda yang masih punya rasa empati. Orang muda yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang miris, karena yang melakukan itu adalah ketua RT. Yang sebenarnya bagi orang-orang muda, anak-anak kuliahan, dia harus menjadi bapak yang melindungi mereka. Para saudara terkasih, peristiwa Tangerang adalah momentum baik sebagai refleksi untuk semua anak bangsa. Kita harus berdiri dengan jujur di hadapan sila pertama para saudara.
Tuhan yang mana yang kita sembah? Kalau dia itu sungguh-sungguh esa, mengapa kau membenci orang yang sedang berdoa? Kalau kau percaya dia itu esa, mengapa darah selalu menjadi saksi untuk membela kepercayaanmu? Miris rasanya dengan peristiwa Tangerang, karena pelaku utamanya adalah seorang ketua RT, rukun tetangga. Tapi dia berhasil membuat tetangga tidak rukun. Alat negara di tingkat dasar untukmu sang ketua RT. Kepada siapa kau percaya dan menyembah? Kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Tuhan yang haus darah? Untukmu ketua RT, salam dari kota dingin Bejawa yang penuh toleransi. Polres Tangerang Selatan ini, persaudaraan Timur Raya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Saya Alek Emanuel Kaju, selaku Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya Petir. Hari ini berkumpul dengan saudara-saudara semua di Polres Tangerang Selatan terkait kejadian tadi malam yang menimpa kita punya saudara-saudara yang sedang melaksanakan ibadah. Ibadah ya? Ibadah Rosario. Ibadah Rosario. Katolik. Ibadah Rosario tadi malam di wilayah Tangsel. Terjadi ada penyerangan dari warga. Ini bentuk kekhawatiran kami di Petir karena kami semua Indonesia Timur merasa terpanggil untuk hadir ya, meminta keadilan. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang disampaikan di video tadi ya. Dari apa yang kita dengar barusan ya, kita boleh tarik kesimpulan bahwa saudara-saudara kita yang di NTT ini, mereka adalah orang-orang yang sangat menghargai toleransi, yang sangat menghargai perbedaan, menghargai agama orang lain, dan mereka menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Ini sangat luar biasa, saudaraku dalam Tuhan. Semoga Pak RT yang bubarin ibadah mahasiswa-mahasiswi Katolik beberapa hari yang lalu menonton video ini dan sadar bahwa penting sekali yang namanya toleransi ya. Tidak boleh melakukan sesuatu hal dengan sesuka hati, dengan semena-mena. Mari kita menjalin hubungan persaudaraan, mari kita menjalin hubungan persahabatan, saudara dalam Tuhan. Mari kita menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Saya sering sampaikan bahwa kita tidak bisa pungkirin di Indonesia ini ada setidaknya kurang lebih 6 agama yang sudah disahkan oleh pemerintah. Dan antara agama yang satu dengan yang lain ya berbeda, saudara dalam Tuhan. Kita tidak bisa pungkirin hal itu. Jadi bagaimana kita bisa tetap rukun, bagaimana kita bisa tetap damai di atas perbedaan yang ada, hanya ketika kita mengedepankan toleransi, hanya ketika kita menghargai agama orang lain, menghargai budaya orang lain, menghargai bahasa orang lain, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di bumi Indonesia ini. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita memulai dari diri kita untuk hidup toleransi, untuk bertoleransi dengan yang lain, untuk mau menghargai, menghormati, ya. Kalau perlu saling membangun, saling melengkapi, saling tolong menolong. Saya rasa itu lebih baik dan membuat kita semakin damai, semakin rukun, dan pastinya kebahagiaan menjadi milik kita bersama, saudara dalam Tuhan. Ya, apa yang dilakukan oleh seorang RT yang sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu itu sangat tidak terpuji. Ya, kalaupun dia tidak senang dengan mahasiswa-mahasiswi Katolik yang sedang ibadah Rosario, ya apa salahnya? Ya tunggu mereka selesai ibadah, bicarakan persoalanmu dengan kepala dingin, jangan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, saudaraku dalam Tuhan. Ya, tetapi sangat disayangkan sekali Pak RT ini yang seharusnya mengayomi masyarakatnya justru menjadi seorang yang melakukan provokator, saudara Tuhan. Jadi sangat tidak bijak sekali. Jadi sekali lagi mari kita menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama di negara tercinta kita ini dengan apa? Dengan cara mengedepankan toleransi. Ya, menghargai seagama, menghargai yang berbeda agama dengan kita, menghargai siapapun, saudaraku dalam Tuhan. Ya,
Saudara dalam Tuhan, penting sekali kita menjaga kedamaian dan kerukunan. Sekali lagi kita tidak bisa pungkiri kalau di negara kita ini ya ada beberapa agama yang sudah disahkan pemerintah dan berbeda antara agama yang satu dengan yang lain. Ya, sekali lagi di atas perbedaan yang ada, mari kita menjunjung tinggi nilai toleransi. Sehingga apa? Sehingga keindahan dan kebahagiaan, kedamaian dan kerukunan menjadi milik kita, menjadi bagian kita, membuat kita semakin dekat satu dengan yang lain, saudara dalam Tuhan. Ya, nah saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita. Dan selebihnya silakan tulis tanggapan saudara dalam komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.